Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bahasa Yunani. Dan saat ini topik yang akan kita bahas adalah tentang menerjemahkan satu ayat dari kitab Perjanjian Baru, khususnya untuk Injil Yohanes. Dan kita masih di Injil Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang akan kita terjemahkan adalah Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-38. Ini adalah ayatnya, lumayan panjang tetapi lumayan mudah untuk diterjemahkan. Nah, kita akan membacanya terlebih dahulu menurut pembacaan daripada Erasmus, dan setelah itu nanti baru kita menganalisa setiap kata kerja yang ada dan mengenali akan passingnya atau konjugasinya, dan kemudian kita akan memberikan terjemahannya. Baik, mari kita membacanya dulu terlebih dahulu menurut pembacaan Erasmus. Kita mulai. Strapheis de ho Jesus kai tiasamenos autos akaloutontas legei autois ti jeteite hoi de eipon auto rabi ho legetai hermeneumenon didaskale pu meneis. Ayat ini memiliki lumayan banyak kata kerja yang perlu kita kenali, dan yang pertama di sini adalah kata yang pertama ini adalah kata kerjanya. Kemudian kata yang kedua di sini ada tiasamenos. Kata yang ketiga ada di sini partisipol. Kemudian legei, dan yang berikutnya adalah zeteite. Kemudian ada eoris, eipon. Kemudian ada di sini juga bentuk daripada pasif, dan kemudian ada satu lagi di sini bentuk participle, dan yang terakhir adalah meneis. Lumayan banyak, ada sekitar 9 kata kerja di sini yang perlu kita kenali. Nah, yang pertama adalah strapheis. Kita kenali dulu dan kita berikan di sini penjelasannya. Dia adalah second aorist passive participle, dia bentuknya participle. Nominative masculine singular dari straphe. Kata daripada straphe ini sebenarnya artinya adalah turn atau turning, right? Di sini bentuknya adalah participle dan dia juga pasif, maka arti daripada kata ini adalah having been turned. Tapi karena dia adalah refleksif di sini, maka artinya adalah turn around. Jadi kita akan memakai kata turn around atau menoleh atau berbalik di sini dalam bahasa Indonesia. Kata yang berikutnya adalah tiasamenos. Dia juga adalah participle first aorist middle participle nominative masculine singular dari theaomai having seen, artinya melihat dalam bahasa Indonesia. Kemudian kata yang berikutnya adalah akoloutontas. Dia juga adalah participle dan dia adalah present active participle accusative masculine plural. Dia bentuk plural dari akolouteo yang artinya adalah following di sini karena dia bentuknya present, mengikuti. Berikutnya adalah legei, present active indicative third singular. Lego, he says, dia berkata. Dan kata zeteite, present active indicative second plural, zeteo, you seek atau you are seeking, kamu sekalian mencari. Nah, kata berikutnya adalah epon. Dia dari second aorist active indicative third plural lego, yang artinya adalah they said, mereka berkata. Selanjutnya legetai, dia adalah present passive indicative third singular lego, it is being said, itu diartikan. Kata berikutnya adalah hermeneuomenon. Dia berasal dari present passive participle nominative neutral singular dari hermeneuo, yang berarti having been interpreted atau diterjemahkan. Dari sinilah kata hermeneutik datang, memakai kata hermeneuo. Kata kerja yang terakhir adalah meneis, present active indicative second singular meno, you abide or remain, engkau tinggal. Nah, inilah kata kerja yang kita perhatikan di sini, lumayan banyak, dan tentu dengan mengetahui kata kerja yang ada di sini, kita sudah banyak tertolong untuk bisa menerjemahkannya. Ada lagi hal lain yang perlu kita terjemahkan di sini. Di sini ada ho, lihat ada stroke-nya di sini, ada action-nya, dan itu menunjukkan dia di sini adalah relative pronouns yang bisa diartikan which atau that. Kemudian ini kata t dan ada action-nya yang artinya adalah what
apa. Itu saja yang penting di sini. Hal lain saya rasa sudah Anda ketahui. Tentu subjeknya adalah Yesus. Kata D selalu ditulis di bagian yang kedua, tidak pernah ditulis di awal kalimat. Dan awal kalimat ini, kata pertama di sini adalah bentuk participle, maka kita harus menerjemahkannya dengan pola penerjemahan daripada participle. Baik, karena kalimatnya lumayan panjang, saya akan langsung ke terjemahannya. Saya terjemahkan demikian. When Jesus turn around, masih ingat di sini tadi konjugasinya having been turned, kalau itu dalam bentuk pasifnya. Tapi turn around karena dia bentuknya refleksif, maka di sini kita memakai and when Jesus turn around, saw them following, he said to them, what are you seeking? TJTIT, and they said to him. Nah, hoi di sini menunjuk kepada hoi yang di ayat yang sebelumnya, di ayat 36, di mana di situ Yohanes Pembaptis mengatakan, behold the Lamb of God. Di ayat 37 dikatakan bahwa dua muridnya itu mendengarkan Yohanes berbicara, menyampaikan perkataan behold the Lamb of God. Dan kemudian kedua muridnya itu mengikuti Yesus. Dan itulah yang terjadi di sini di ayat 38 ini. Jadi hoi di sini mewakilkan daripada hoi matetai di ayat yang sebelumnya, dua murid yang sebelumnya. Jadi kita artikan di sini hoi de ipon, and they say to him, Rabbi, Rabbi, which is being said. Itu kalau arti literalnya seperti itu, which is being said. Tapi arti daripada which is being said also bisa diartikan which is to say. Makanya saya buat di sini kata to say dalam kurung. Being interpreted didaskale, master atau teacher. Where, Pau, masih ingat kata ini sudah pernah muncul sebelumnya. Where do you abide? Where do you dwell? Where do you live? Itu artinya sebenarnya dalam bahasa Inggris ya. Nah, sekarang dalam bahasa Indonesia kita akan terjemahkan seperti ini. Dan ketika Yesus menoleh dan melihat mereka mengikuti, sampai di situ sebenarnya bisa. Akan sangat lebih sempurna kalimatnya jikalau kita menambahkan kata nya di sana, menunjuk kepada Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, mengikutinya. Dia berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Dan mereka berkata kepadanya, Rabi, yang dimaksudkan berarti guru, di manakah engkau tinggal? Inilah terjemahan dari ayat yang ke-38. Meskipun ada banyak kata kerja di sana, tetapi ketika kita sudah memahami setiap peran daripada kata kerjanya, setiap elemen yang terkandung dalam kalimat itu, maka dengan mudah kita bisa menyatukannya, membuatnya menjadi kalimat yang sempurna sesuai dengan tata bahasa Yunani. Jika Anda ingin melanjutkan penerjemahan untuk ayat yang ke-39, silakan lihat untuk pelajaran yang berikutnya. Dan mudah-mudahan juga pembelajaran untuk ayat 39 bisa menolong Anda untuk semakin memiliki pengetahuan, pemahaman yang sempurna tentang menerjemahkan ayat bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia. Dan teruslah belajar, dan jangan pernah putus asa. Dan jikalau Anda memiliki suatu kesulitan di dalam mengartikan atau memahami ayat itu dalam bahasa Yunani, silakan memberikan komentarnya atau pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa membantu Anda sehingga Anda terus belajar dan bergiat untuk memahami maksud daripada firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada para hambanya di perjanjian baru dan kepada Anda juga ketika Anda mempelajarinya. Saya berharap kita bisa ketemu kembali dan kiranya Tuhan memberikan kepada kita kesehatan agar kita bisa melanjutkan pelajaran penerjemahan akan bahasa Yunani. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.